minum kopi, sediakan kopi ya, sediakan jam 10 pagi mulai sediakan kopi dan berbagi dengan kita di sini. Iya. Kita akan menjumpai Anda dengan banyak sekali informasi-informasi terbaru yang terjadi di daerah kita, dan juga nanti kita akan merefresh informasi yang kemarin ditayang di Nuansa Lombok ya. Tentunya hanya tayang di Lombok TV. Kemarin kita akan merefresh kembali dan kalau kemarin Eka kita membahas di Coffee Time tentang peredaran Minuman keras. minuman keras, Iya, ya. dan itu akan diminimalisir sekarang Wira dengan solusi-solusi yang Iya. telah dibuat. Ada itu meningkatkan produksi gula merah Iya. supaya tidak menjadi supaya menjadi pemasukan utama lah bagi dan yang kabarnya pengrajin. Eka ya, gula merah ini sudah dilirik oleh investor asing dari Jepang ya. Wah, Sudah tertarik karena tertarik, rasanya memang Beda. kalau gula merah dari Lombok memang beda, Beda, dan katanya paling enak. Dan Iya. kemarin juga sempat dikunjungi oleh Ibu Menteri ya. Dirjen Dirjen Menkumham beberapa waktu lalu langsung ke petaninya yang ada di daerah Lingsar sana, Lombok Barat ya. Jadi di sana langsung ini bentuk satu yang menarik sekali ya. Jadi selama ini kalau kita mengenal tuak yang untuk memabukkan yang warnanya merah, pink gitu. Nah ini pihak-pihak terkait, kalau kemarin ini dari kepolisian ya, langsung dari Polsek Lingsar yang datang kemarin mengembangkan masyarakat agar tidak memproduksi minuman keras, jenis minuman tradisional itu tuak, diberdayakan masyarakat atau masyarakat yang biasa yang membuat tuak untuk miras tadi, diberdayakan untuk membuat tuak manis. Nah dari tuak manis ini akan diolah menjadi gula merah. Dan sebenarnya gula merah itu Wira tidak hanya bisa dibuat dengan bentuk yang bulat seperti itu. Mungkin masyarakat bisa juga nanti menjadi inspirasi mengolahnya menjadi gula bubuk, gula merah bubuk. Itu yang sudah dikembangkan oleh Banten. Kan di sana juga produksi di sana juga pusat dari pusat produksi terbesar di Indonesia gula merah. Jadi memang Indonesia ini, negara kita memang kaya raya, kaya dengan hasil alamnya banyak sekali yang bisa dikembangkan ya. Dari gula ini pun dikemas, digemikan rupa, nanti dipasarkan ke misalnya ke supermarket atau ke mall-mall misalnya ya. Jadi ini masyarakat perlu dukungan, perlu pembinaan ya, dari dinas-dinas terkait ya. Jadi masyarakat sudah siap untuk dibina. Nah, tinggal kita menunggu dari pemerintah. Sudah siap nggak untuk membina masyarakat kita yang mau dibina agar tidak membuat minuman jenis tuak itu lagi, tuak untuk miras tadi, minuman keras tadi. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu solusi yang cukup positif ya. Banyak juga memberikan masukan-masukan motivasi untuk untuk masyarakat di sana. Ini juga Wira, kalau pohon enau itu selain airnya, bijinya juga bisa kan dijadikan kolang-kaling untuk es. Biasanya ya kan, es campur atau es cendol. Sebenarnya banyak sekali pohon itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam. Bahkan Eka, ini serat-seratnya itu serat-seratnya itu bisa digunakan serat untuk pohonnya. Pohonnya itu bisa digunakan untuk sapu ijuk untuk tikar juga jadi banyak sekali bisa digunakan untuk kerajinan juga itu. Bahkan tulang dari daunnya itu bisa dibuat sejenis ingke itu, jenis piring. Jadi itu yang biasa dipakai untuk prasmanan. Prasmanan atau tempat buah. Jadi bisa juga untuk kerajinan dan hasilnya juga bagus. Piring yang jenis itu juga Eka dan Mirsa bertahan lama. Kalau piring yang biasa keramik kan jatuh. Ini anti pecah ya, dan ini beneran. Walaupun dilempar-lempar nggak apa-apa. Tapi jangan yang minumannya berkuah-kuah nanti bisa dialas, Ya kita tinggalkan itu, kita akan beralih ke satu informasi. Mantan Wakil Bupati Lombok Barat divonis 1 tahun penjara. Seperti apa informasinya? Berikut ini, silakan.
Setelah menjalani proses persidangan yang cukup panjang, mantan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas SPPD pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat akhirnya berakhir dengan vonis 1 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram. Mantan orang nomor 2 di Gumi Patut Patu Pacu itu tidak dibebankan uang pengganti kerugian negara karena sebelumnya terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara senilai Rp431.675.000 yang dititipkan melalui Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram. Dalam putusan Majelis Hakim, Mahrib dinyatakan terbukti dalam dakwaan subsidiar yaitu melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu terbukti telah melakukan perbuatan pidana korupsi menyalahgunakan wewenang, menguntungkan diri sendiri saat menjabat menjadi wakil bupati Kabupaten Lombok Barat sehingga negara dirugikan Rp431.675.000. Mahrib dinyatakan terbukti melakukan perintah kepada ajudannya untuk membuat bukti perjalanan dinas berupa boarding pass palsu dan membiarkan ajudannya untuk menyelewengkan uang negara karena tidak berangkat berkali-kali setiap perjalanan dinas dilakukan padahal biaya perjalanan sudah dikeluarkan. Sementara itu di dakwaan primer, Mahrib dinyatakan Majelis Hakim tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan ajudannya lalu Faton Ahimsa. Putusan Majelis Hakim yang memberatkan terdakwa Mahrib yaitu tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara perbuatan yang meringankan yaitu mengakui perbuatannya bersikap sopan selama persidangan menjadi tulang punggung keluarga dan mengembalikan uang kerugian negara. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Ya, itu pemirsa informasi yang tayang kemarin di Lombok. Mantan Wakil Bupati Lombok Barat, Haji Mahrib divonis 1 tahun penjara dengan atas kasus perjalanan fiktif ya, SKPD. Ya, SPPD fiktif SPPD, ya. iya. Nah, kita beralih ke informasi lainnya ya, Kak ya. Okay. Ini kita baca dari salah satu harian di Mataram, ada Landar Lombok. Apa ya, Kak? PLN janjikan bulan Ramadan bebas pemadaman. Nah, ini berita menarik nih. Menarik ya. Iya. Jangan sampai mengganggu ibadah ketika bulan puasa. Karena ini kan udah menjelang bulan puasa ya. Apalagi misalnya malam pas sahur. Ya. Kalau mati lampu gimana bisa sahur ya kan? Bagaimana dibangunkan orang-orang untuk sahur ya? Biasanya kan melalui pengeras suara mirsa kan dari masjid atau dari musola mungkin melalui pengeras suara. Iya. Nah, jika mati lampu atau PLN dipadamkan. Iya, nanti jadi kalau kosan nggak dapat sahur. Nah, ya, gitu jadi Wira PLN janjikan bulan Ramadan ini bebas pemadaman. Saya cuplik sedikit. Beban puncak listrik, ini informasi juga untuk masyarakat. Beban puncak listrik di NTB sebesar 193 MW dan daya yang tersedia saat ini 198 MW. Kelebihan cadangan sebesar 5 MW cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di NTB. Nah, ini kita lebihnya dapat pasokan 5 MW. Jadi selama bulan Ramadan itu nanti diperkirakan 5 MW yang akan tersisa dan dari 1 bulan itu. Janji dari PLN ini tidak ada pemadaman selama bulan puasa, selama bulan Ramadan terwujud ya, jangan hanya janji saja, namun kita berharap direalisasikan dan betul-betul tidak ada pemadaman karena efeknya cukup banyak sekali ya ketika pemadaman listrik, jadi masyarakat juga yang sedang beraktivitas merasa terganggu. Iya benar, banyak pekerjaan yang tertunda yang tertunda, bahkan banyak peralatan-peralatan elektronik katanya rusak ya, atau terganggu gara-gara pemadaman ya. Iya, tapi semoga saja 1 bulan ini full ibadah kita juga menjadi lancar, bukanya juga nanti enggak ini nanti pas azan tapi jadi ngandelin matahari. Iya, jadi semoga saja tidak ada pemadaman nanti setelah puasa ya. Dan kita beralih ke informasi lainnya ya kan, ini kaitannya dengan BNN, Badan Narkotika Nasional ya. Jadi BNN di daerah kita akan membentuk Satgas Anti Narkoba ya. Kembali ini salah satu terobosan lagi untuk memerangi namanya narkoba. Iya, karena pemirsa kita udah tahu bersama
seperti apa bahaya narkoba ini, ya kan? Kayak banyak sekali dampak buruk yang diakibatkan oleh narkoba. Bahkan puluhan ribu orang meninggal setiap tahunnya oleh narkoba. Itu 1013 orang ya, setiap tahunnya. Setiap tahunnya meninggal di Indonesia karena narkoba dan HIV, ya kan? Iya, jadi ini patut kita apresiasi dan kita mendukung langkah dari BNN dengan cara, ya kalau misalnya kita punya keluarga, adik, kakak, saudara, siapapun yang memang pengguna bukan pengedar, dan bandar, melapor. Bukan dilaporkan, dilaporkan, tapi melapor, ya. Melaporkan. Kalau bisa melaporkan diri ke BNN, karena di BNN nanti akan direhabilitasi, bukan di penjara, akan disembuhkan di sana. Iya, jadi direhabilitasi ini bukan artinya nanti di penjara, bukan dikurung disiksa, atau apa, tapi tidak, akan disembuhkan, ya, dengan dibantu sembuh jika memang ada keinginan untuk sembuh, ya. Seperti slogannya, ya. Ini ketika mantan Presiden SBY beberapa waktu lalu, ketika ada satu agenda acara kaitan dengan anti narkoba, mengatakan para pengguna ini sudah kehilangan masa lalunya dan masa kininya sudah hilang. Jangan biarkan masa depannya akan hilang. Benar. Aduh, hafal nih karena tiap hari dengar iklannya. Dan itu pernyataan dari mantan Presiden SBY. Mereka betul. Jadi masa lalu mereka sudah suram, sudah hilang. Karena terlibat mengkonsumsi narkoba. Masa lalu mereka sudah hancur. Masa lalunya sudah hancur. Masa kini juga sedang hancur. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan biarkan masa depannya ini masih ada harapan, masih ada masa depan yang cerah. Masih bisa diselamatkan. Karena banyak Eka, ya, dan pemirsa, mantan pengguna narkoba mereka sembuh. Dan banyak buktinya, banyak yang sudah dikeluarkan oleh BNN. Iya, mereka direhabilitasi dan mereka sembuh, ya, dan bisa berperan kembali ke masyarakat, bisa melanjutkan hidupnya dengan baik, bisa melanjutkan cita-citanya mungkin, ya, bisa melanjutkan studinya, bisa melanjutkan masa depannya, meraih cita-citanya lagi, gitu ya. Jadi tidak menghilangkan masa depannya. Oke, nah pemirsa, seperti apa terobosan baru dari BNN ini? Silakan cuplikannya untuk Anda. Para anggota Satgas Anti Narkoba di lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh BNN Kota Mataram ini secara resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Mataram yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kota Mataram Haji Lalu Makmur Said. Namun sebelum para anggota Satgas ini resmi bertugas, mereka terlebih dahulu diwajibkan untuk menjalani tes urin guna memastikan para anggota Satgas tersebut bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN Kota Mataram Nur Rahman menjelaskan, pembentukan Satgas Anti Narkoba ini sendiri menjadi salah satu bagian serta upaya yang dilakukan dalam memperluas jaringan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Nantinya para anggota Satgas Anti Narkoba di lembaga pemerintahan ini diharapkan bisa berperan dalam memberikan informasi terhadap penyalahgunaan narkotika, sehingga peredaran gelap narkotika di lingkungan kerja bisa dipersempit. Dan tentu saja, lanjut Nur Rahmat, ada 3 peran utama yang harus dilakukan oleh anggota Satgas dalam menjalankan tugasnya, yakni bisa menjadi motivator, pembina, serta fasilitator. Lebih lanjut, Nur Rahmat mengatakan, selama kurun waktu 4 tahun terakhir, pihaknya terus menjalankan program-program pemberantasan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Namun dari serangkaian program-program tersebut, hanya program tes urin yang hingga kini masih belum bisa memenuhi target, di mana salah satu penyebabnya yakni keterbatasan dana dan anggaran dalam melaksanakan tes urin. Untuk tes urin ini memang dari target yang kita pasang atau kita
targetkan. Ini adalah sejumlah SKPD di Lombok Barat dan sejumlah perusahaan swasta di Kota Mataram dan juga perusahaan swasta di Kota Mataram. Ini baru sekitar 60%. Beberapa kendala misalnya, karena untuk kita melakukan tes urin kita harus mengadakan peralatan yang ini juga cukup mahal. Dan Sementara itu, Sekda Kota Mataram Haji Lalu Makmur Said dalam sambutannya mengatakan untuk memberantas dan mengurangi bahaya dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika memang bukan hanya tugas dari pemerintah maupun aparat penegak hukum di bidang narkoba, melainkan tugas semua lapisan masyarakat. Untuk itu setiap perwakilan instansi pemerintahan yang diberikan tanggung jawab untuk menjadi anggota Satgas Anti Narkoba ini oleh dirinya diminta terus menunjukkan komitmen serta kepeduliannya ikut berperan aktif memerangi bahaya narkotika. Untuk itu bagi para PNS yang diutus oleh SKPD masing-masing menjadi anggota Satgas Anti Narkoba ini bisa secara serius dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang motivator, pembina dan fasilitator di lingkungan kerja masing-masing. Maka tidak salah kalau bapak-bapak dan ibu yang sekarang diutus dan dipilih untuk ikut bergabung untuk program Satgas ini, diharapkan mempunyai peran 3 hal tadi. Pertama sebagai mediator, motivator, pembinaan dan fasilitator. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Ya, bisa itu berita tentang Satgas Anti Narkoba yang dibangun oleh BNN Kota Mataram dan diutus oleh di masing-masing SKPD ya. Masing-masing Iya, dinas dan ini diutus, ya. melirik instansi pemerintahan atau PNS karena Iya. PNS merupakan corong terdepan ya di masyarakat. Iya, sebagai apa ya, istilahnya sebagai pengayom masyarakat, sebagai contoh pada masyarakat bahwa pegawai negeri sipil juga bebas dari narkoba ya, dan juga bagaimana di lingkungan kerja masing-masing juga bebas narkoba. Nah, di lingkungan kerja kita juga ya harus bebas. Insya Allah di sini bebas semua, tidak ada yang yang benar-benar terinfeksi dari Jadi semuanya harus bebas dari narkoba, wartawannya, divisi-divisi lain, ada di kalau pemirsa di kita di media ada banyak sekali divisi. Ya, hostnya misalnya yang bebas narkoba ya. Insya Allah bersih presenter-nya dari harus bebas narkoba. Oke. Wartawannya harus bebas narkoba. Terus yang divisi-divisi lain mungkin yang di marketing, ada yang di aplik operator. Ya. jangan Harus, sampai ya nanti beritanya salah-salah Iya. lagi ditunjukin. Ya, jadi Oke. alhamdulillah dan kita berharap juga di semua tempat ya. Dan kalau bisa memang di tahun-tahun yang akan datang Indonesia bisa bebas dari narkoba. Walaupun ini upaya yang sangat berat ya Kak. Benar. Dan perlu dukungan dari semua pihak. Iya, harus dari lini terkecil ya Iya, dari masyarakat pun harus ya. iya. Nah, jika masyarakat juga harus punya peran andil ya dalam memerangi narkoba nih. Nah, misalnya kalau dilihat ada orang yang mencurigakan ya gerak-geriknya kelihatan nih kayak pengedar narkoba misalnya, segera laporkan gitu ya. Benar. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut gitu Iya, ya. jadi Satgas ini sangat satuan tugas ya yang diberikan oleh yang dibentuk oleh BNN untuk menyalurkan ilmu lah seperti semacam itu ya kepada masyarakat agar masyarakat juga mengenali bagaimana narkoba itu agar tidak terjerumus ke Ya, dalamnya. ini ada berita menarik ya. Kita tinggalkan BNN. Oke. Ini salah satu lingkungan yang dibilang paling aman di Kota Mataram. Di mana itu, Wah, Wira? apa resepnya ya? Oke. Nah, ini kita mengutip mirsa dari satu harian di harian Randar Lombok. Warga lingkungan Karangkelok Baru di Kota Mataram dijuluki Kampung Aman. Warganya berhasil menjaga keamanan lingkungannya dari berbagai aksi kriminalitas. Salah satu luar caranya biasa. adalah dengan memasang belasan kamera pengintai atau CCTV. CCTV, Ini ya. Jadi memasang di sejumlah titik CCTV, jadi kriminal berkurang. Ya, jadi bisa dipantau langsung Iya, mungkin benar. oleh
penjaga lingkungannya misalnya, atau misalnya yang siskamlingnya atau penjaga atau siapapun. Jadi bisa memantau, tidak perlu keliling sana kemari ya. Ini titik-titik yang dibilang apa namanya rawan. Oh di sini, oh di sini. Jadi langsung bisa ngelihat. Iya, dan cepat juga mendeteksinya ya kalau jadi ada tidak perlu keliling-keliling lagi. Ini terobosan yang cukup menarik. Iya, karena kita sudah berada di dunia yang cukup modern, Wira. Jadi harus memanfaatkan teknologi yang sudah modern ya kan. Salah satunya CCTV ini. Jadi tidak perlu keliling sana kemari yuk melihat, mungkin sesekali saja mungkin kelilingnya untuk kontrol. Jadi ngelihat, oh di sini, oh ini. Nah, jadi kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan, nah, langsung bisa disergap. Oh ini lari kemana? Ini bisa juga dicontoh di lingkungan-lingkungan lainnya. Tidak hanya di Kota Mataram, dimanapun juga bisa mencontoh seperti ini. Iya, dan itu juga masyarakatnya yang ikut berpartisipasi juga ya. Iya, dan sekarang pun banyak sekali teknologi-teknologi serupa ya, CCTV yang ada yang memang walaupun tempatnya gelap tapi bisa ya, menggunakan infrared ya, ada jadi bisa infrarednya kelihatan. ya. Jadi jangan cuma di Desa Karangkelok aja ya, kalau bisa di semua tempat bisa bisa dikatakan tempat yang paling aman di Kota Mataram ya. Baik, kita tinggalkan itu. Sebelum kita break, ada satu informasi menarik lagi yang kita sebutkan di awal tadi, kaitannya dengan miras tadi ya. Seperti apa beritanya? Berikut ini, silakan. Tuak yang berasal dari pohon aren atau pohon nao ini dikenal masyarakat Lombok ada dua macam, yakni tuak manis yang lazim disebut tuak oda yang berasal dari air aren muda dan tuak toa yang berasal dari air aren tua. Tuak oda atau tuak manis di berbagai daerah merupakan bahan baku pembuatan gula aren yang dalam bahasa Sasak dinamakan gula bea atau gula merah, yang juga merupakan bahan baku pembuatan minuman keras tradisional. Kalau kita banding dengan tuak yang sekarang dijual itu, yang satu ember cat 5 kilo itu kan 7.000. Kalau kita jual tuak manis yang satu botol, saya jual 10.000 per botolnya apa? Lebih untung jual gulanya berarti? Iya. Sementara itu menurut I Gusti Agung Suwartama dalam keterangan persnya mengatakan tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengurangi masyarakat yang mengkonsumsi tuak merah beralih mengkonsumsi tuak manis yang tidak mengandung kadar alkohol. Dengan tujuannya untuk mengurangi daripada masyarakat mengkonsumsi tuak merah. Lebih lanjut Suwartama mengatakan para pengrajin gula merah di wilayah Lingsar keberadaannya sudah sangat sedikit. Pemerintah diharap perlu segera turun ke masyarakat untuk mencarikan solusi yang tepat agar pengrajin gula merah bisa kembali meneruskan usaha pengolahan gula daripada menjual tuak manis ke pengolah minuman keras tradisional tuak. Maisarah, Lombok TV, Lombok Barat. Ya, itu informasinya kayaknya kita sebutkan di awal tadi. Memang untuk meminimalisir ya peredaran minuman keras, dan juga kayak miras ini diproduksi di kampung-kampung, di desa-desa, dan disalurkan, didistribusikan ke kota. Memang sudah ada pengepulnya yang mengambil bahan baku dari kampung-kampung yang memang menyediakan itu ya. Dan sebenarnya ini dampak negatifnya tidak hanya untuk mental, tidak hanya sosial, tapi berdampak juga ke kesehatan juga. Karena jadi bahannya ini sangat tidak steril, ya, sangat tidak steril pembuatannya, lalu diminum begitu saja tanpa dimasak, tanpa diproses dengan bersih ya, langsung masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi langsung masuk ke dalam tubuh, dan yang pasti ada kuman, ada bakteri, segala macam masuk ke dalam tubuh kita. Itu ya. Tuak yang sudah bisa dibilang basi lah seperti itu ya, yang mengandung kadar alkohol tinggi. Sudah sedemikian rupa, dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Jadi akhirnya minuman tradisional ini menjadi ada kandungan alkoholnya yang cukup tinggi, gitu ya. Alkohol cukup tinggi,
Sebelum tadi kan, ini bahannya juga tidak steril, air yang dipakai juga tidak bisa jadi sudah dicampur-campur atau bagaimana ya, dan berdampak sangat buruk untuk kesehatan. Iya, Ya. dan katanya Wira, saking buruknya minuman keras itu, kemarin narasumber kita pernah bilang dia mencoba menuangkan air minuman keras itu ke batako, dan setelah dituang ke batako, setelah itu mereka cungkil batakonya itu menjadi lembut, lembek dia batakonya. Itu bagaimana kalau itu masuk ke dalam badan kita ya, itu akan menghancurkan sekali untuk tubuh kita. Iya. Dan katanya Kak, jadi ini juga dipakai oleh para tukang bangunan biasanya jika misalnya mau renovasi rumah, mau mengangkat keramik misalnya. Benar. Jadi dituangkan tuak ini, tuak yang dipakai untuk minuman keras itu dituangkan. Jadi memang untuk melunakkan semen itu katanya sih seperti jadi itu cepat dicongkel ya, mudah untuk dicongkel. Nah, bagaimana itu masuk dalam tubuh nah kita? itu dia pemirsa. Jadi jangan pernah berhenti ya, mulai dari sekarang berhenti minuman itu, lebih minum air putih saja ya, atau kopi atau tuak manis itu kan juga bagus untuk kesehatan. Katanya itu bisa mengobati sariawan dan sembelit. Nah, ya bagi Anda mungkin yang sembelit misalnya. Nah, sebelum kita berlanjut lagi, kita akan jeda sejenak. Baik, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Coffee Time. Wah, rajin olahraga ya Pak. Sudah daftar BPJS Kesehatan belum? Saya kan masih sehatan juga. Sakit itu bisa datang setiap saat loh Pak. Pak. Suster, kalau sekarang saya daftar BPJS Kesehatan, apa bisa langsung dijamin pembiayaannya? Tidak bisa Pak. Perlu waktu 14 hari sebelum Bapak memanfaatkannya. Waktu untuk administrasi kepesertaan, verifikasi data kependudukan, dan menentukan pilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat, Jalan Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Halidi, Kumbu, Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Merupakan perguruan tinggi negeri bidang vokasi yang menghasilkan tenaga kerja terampil di bidang pariwisata. Menerima mahasiswa baru tahun akademik 2015-2016 dengan program studi pilihan Diploma 2 Akomodasi Perhotelan, Diploma 2 Tata Boga, Diploma 2 Hotel Engineering. Bergabunglah bersama kami, Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana, dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram, maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Coffee Time dan masih berbagi informasi-informasi menarik. Tadi kita berbagi informasi tentang miras ya yang diolah menjadi gula aren atau gula merah ya. Dan kita tinggal menunggu ya dari pihak-pihak terkait untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, bagaimana pemasarannya, terus bagaimana pembuatan yang baik, yang sehat, yang bersih, seperti Benar, apa. karena memang sudah ada dukungan dari pemerintah pusat, tinggal dari pemerintah daerah nih kita menunggu seperti karena apa. masyarakat juga perlu bimbingan ya, tidak dilepas begitu saja. Nanti promosinya kemana ya, akan dijual kemana, akan diarahkan kemana. Iya, jadi tolonglah diberikan solusi ya, baik pengolahannya maupun pemasarannya, supaya tepat dan pasti gitu bisa kelihatan hasilnya seperti apa. Ada informasi lain? Ini dari Lombok Utara, Wira, pelaku illegal logging masih buron. Ada 4 orang pelaku yang diduga menjadi pelaku illegal logging. Jadi penambangan liar di kawasan hutan produksi Dusun Pawang Busur, Desa Rempek atau Rempak ya dibaca, Kecamatan Ganggan. Jadi karena kita masih punya banyak hutan ya, jadi tapi harus gini ya, dan biasa kadang-kadang katanya, jadi tampak dari kejauhan itu masih hijau, masih kelihatannya bagus, pegunungan hutannya masih bagus, tapi di dalamnya katanya itu sudah botak, sudah banyak ditebang, gitu ya? Jadi yang nampak itu kelihatan masih lebat, masih bagus ya. Jadi yang ditebang itu bawah-bawahnya seperti itu, yang di dalam sana gitu, yang sudah banyak gundul. Nah mungkin dari pihak-pihak terkait harus mengantisipasi ini, harus melihat lagi, cross check lagi apa betul informasi seperti itu ya. Kadang katanya nampak dari kejauhan atau dari indah sekali, tapi di dalamnya itu sudah hampir habis begitu, sudah banyak yang ditebang ya. Nah ini makanya banyak juga terjadi banjir misalnya, tanah longsor misalnya ya, walaupun di daerah kita jarang terjadi, jangan sampai terjadi di daerah kita ya. Jangan sampai tahun lalu sekitar 3 tahun yang lalu Wira pernah terjadi tanah longsor, pernah terjadi banjir bandang di KLU. Nah jangan sampai terjadi lagi ya seperti itu, karena bahkan ini sangat merusak. Pemirsa, kadang-kadang beberapa waktu lalu seperti banjir beberapa tahun yang lalu misalnya di daerah Sambelia sana di Lombok Timur, ketika banjir bandang itu ternyata banyak yang hanyut itu kayu-kayu yang sudah dipotong-potong. Ini bukti ya. Iya, jadi ketika banjir yang ternyata ini salah satu masalahnya adalah juga banyaknya ternyata di atas sana sudah ditebang. Ditebang, ada illegal logging gitu ya. Jadi tidak ada yang menyerap air itu ya kalau hujan. Jadi harus tetap dilestarikan dong, walaupun hutan kita masih luas, masih banyak, tapi pohon-pohonnya harus tetap dijaga. Jangan sampai menebang secara liar ya, atau ilegal. Jadi mulai membiasakan diri menanam ya, satu pohon mungkin di halaman rumah mungkin ya. Yang kecil-kecil misalnya halaman rumah. Ya pohon-pohon banyak sekali ya, selain memperindah rumah kita ya, atau di jalan misalnya, sekarang kita tanam, nanti beberapa tahun kemudian ini juga tidak akan panas kalau kita sedang lewat di jalan ya. Ini juga sumber oksigen, Wira. Jadi satu pohon itu adalah merupakan satu pohon, satu nafas kehidupan lagi. Nah itu dia. Kita tinggalkan pepohonan. Ini ada informasi pilkada. Politik ya. Politik. Ada 5 bakal calon wali kota Mataram mendaftarkan diri. Seperti apa informasinya? Silakan berikut ini. Salah satu kader Partai Gerindra yang resmi mengajukan lamaran untuk diusung di Pilkada Kota Mataram pada Desember mendatang, yakni Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram IGD Sudiarta. Di hadapan wartawan, politisi Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kota Mataram itu mengatakan alasan utama yang mendorong dirinya ikut mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Mataram karena rasa keprihatinan melihat kondisi birokrasi pemerintahan di Kota Mataram.
dipanggil oleh kepentingan masyarakat, melihat situasi dan keadaan kondisinya seperti ini. Satu, yang pertama itu adalah di tatanan birokrasi. Ya, tatanan birokrasi, jadi kami tidak ingin seandainya kami direstui dikaruniai oleh Tuhan dan direstui oleh rakyat, maka kami pertama itu akan melakukan keadilan seadil-adilnya tentang keberadaan birokrasi yang ada di Kota Mataram. Jadi sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram, DPC Partai Gerindra Kota Mataram, Putu Joni Oka Wijaya menjelaskan, Ketua DPC Partai Gerindra IGD Sudiarta sendiri merupakan satu dari 3 kader internal partainya yang hingga saat ini telah resmi mendaftar di partainya. Di mana selain IGD Sudiarta, kader lainnya yang juga telah mendaftarkan diri yakni Haji Abdul Karim serta Baik Mirdiati. Dan selain 3 kader internal, sejak resmi membuka pendaftaran, Joni mengaku telah ada 2 kandidat lainnya yakni Kasdiono dan lalu Anas Amrullah yang resmi melamar untuk mendapat dukungan dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut. Selanjutnya, para bakal calon yang telah resmi mendaftar tersebut diwajibkan untuk mengikuti serangkaian proses penjaringan sesuai dengan mekanisme partai. Salah satunya yakni mengikuti tes psikologi, yakni dijadwalkan digelar 12 Juni mendatang. Pendaftaran nanti akan ada uji propertes tanggal 12 Juni hari Jumat jam 2 siang di Grand Legi. Grand Legi Mataram ya, diikuti oleh seluruh bakal calon wali kota dan calon wali kota itu se-NTB. Lebih lanjut, Joni menambahkan, meski dari 5 bakal calon yang telah resmi mendaftar, 3 diantaranya merupakan kader internal Partai Gerindra, namun dalam proses penjaringan, semua bakal calon tersebut tetap mendapat perlakuan yang sama. Dan setelah proses penjaringan di tingkat DPC telah dilakukan, maka setiap bakal calon yang dianggap kompeten untuk diusung akan mereka usulkan untuk diproses di tingkat DPD sebelum nantinya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra secara resmi menetapkan bakal calon yang diusung oleh partainya pada Pilkada Kota Mataram Desember mendatang. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Baik, misalnya itu salah satu informasi, salah satu calon balon bakal calon wali kota Mataram ya, mendaftarkan diri dari kader Partai Gerindra ya, mendaftarkan diri berkeinginan untuk menjadi wali kota Mataram dan bertarung di Pilkada 9 Desember nanti ya. Dan yang kemarin sebelumnya hanya Pak ada beberapa ya, ada beberapa memang kita sudah beberapa ketahui yang kita ketahui sudah beberapa yang mencalonkan diri, yaitu mencuat namanya mencalonkan diri sebagai wali kota Mataram. Nah, terus sekarang masih jadi balon bakal calon wali kota dan juga wakil wali kota Mataram. Dan tentunya kita berharap ya pemirsa, siapapun nanti menjadi pemimpin di Kota Mataram ataupun di daerah manapun ya, karena ada 7 kabupaten kota di NTB yang akan menggelar pilkada serentak. Siapapun pemimpinnya, yang paling penting adalah memberikan kenyamanan, keamanan, dan ketentraman, kesejahteraan untuk tentunya pro rakyat. Pro rakyat. Jangan hanya embel-embelnya pro rakyat. Saya ini pro rakyat, tapi dalam kenyataannya tidak. Ini kan jangan sampai ya merugikan masyarakat ya. Jangan hanya menjanji saja, nanti ini gratis, itu gratis, yang ini gratis, yang ini tidak gratis. Akhirnya tidak ada yang gratis semuanya. Gitu. Oke, tapi kita positive thinking aja. Siapapun yang menjadi kepala daerah kita akan dukung kita dukung sepenuh hati. Kita akan berikan dukungan dengan programnya yang tentunya untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Kita beralih ya. Ini kaitannya dengan salah satu daerah di Kota Mataram, tepatnya di daerah kita nih, di seputaran kita ya. Seputaran di daerah Kekali.
Rumah saya juga di Kali, Eka. Oke. Ini hati-hati nih karena ini terkait dengan kesehatan. Kesehatan. Ya. Karena menurut salah satu studi yang terbaru, warga ke Kali rentan terkena penyakit ISPA ya karena terlalu ISPA, dekat. ya? ISPA, saluran pernapasan. pernapasan. Infeksi saluran pernapasan karena terlalu dekat dengan cerobong ya, asap. Pembuat pembuat tahu dan tempe. Nah, mungkin tidak hanya di Kekali saja ya, mungkin di beberapa tempat yang memang masyarakatnya banyak memproduksi sejenisnya, misalnya tahu tutup tempe. Juga contohnya di Banyumulak. Banyumulak juga kan? Ya, Banyumulak. Atau di Abian Tubuh yang terkenal di Abian Tubuh, di Kekali juga, ada pun di beberapa tempat juga sama ya, rentan terkena ISPA ya. Karena terlalu berdekatan dengan asap ya. Bahkan ada beberapa pembakaran ini menggunakan bahan-bahan yang memang tidak layak, misalnya menggunakan plastik atau plastik bekas ataupun ada yang katanya menggunakan karet segala macamnya lah. Ini tambah parah lagi kan ya. Seperti apa beritanya? Berikut kita saksikan. Silakan. Rendahnya cerobong asap pabrik tahu dan tempe di Kelurahan Kekalijaya, Kota Mataram, menimbulkan kekhawatiran warga akan rentan terkena penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Lurah Kekalijaya Fatur Rahman menyebut guna mengantisipasi penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang ditimbulkan oleh cerobong asap produsen tahu dan tempe yang terlalu rendah adalah dengan meninggikan cerobong asap pabrik pembuatan tahu dan tempe itu. Namun, untuk mengintervensi seluruh pabrik yang ada di kawasan tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sebab saat ini jumlah rumah tangga yang memproduksi tahu dan tempe semakin meningkat, mencapai ratusan lebih berada di Kekali Gerisak dan Kekali Kijang. Koordinasikan dengan Puskesmas maupun dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram. Sudah disurvei. Jalan keluarnya memang harus meninggikan cerobong supaya asap ini tidak keluar. Jalan keluar harus kita cuman sekarang dengan jumlah rumah tangga yang produksi tahu dan tempe yang sangat banyak, tentunya tidak bisa serta-merta di Kapolda juga bisa mengintervensi semuanya. Fatur Rahman menambahkan sosialisasi terhadap warga terkait dengan bahaya asap yang dihasilkan dari limbah pembuatan tahu dan tempe itu gencar dilaksanakan pihaknya melalui kader dan puskesmas maupun posyandu setempat. Lulu, Lombok TV, Mataram. Itu kaitannya dengan informasi kesehatan ya, yang karena memang daerah Kali ini dikenal dengan produksi tahu dan tempenya, karena sebagian besar masyarakat juga memproduksi tahu dan tempe dan memang rasanya enak. Wira, saya juga suka beli di sini karena rasanya tuh dan ngomong-ngomong masalah tempe kayak tempe, kalau kita mungkin di sini biasa, di Indonesia nih tempe ini kan apa ya, makanan khas Indonesia ya. Ternyata di Jepang sana tempe ini menjadi salah satu makanan primadona di Jepang. Karena apa? Karena setelah diteliti, ini kan kandungannya murni dari kedelai yang difermentasi sedemikian rupa di tambahan ada ragi atas segala macamnya, dan kandungan gizinya cukup tinggi. Proteinnya sangat tinggi. Ya. Dan ini menjadi salah satu primadona, makanan primadona di Jepang. Wah, kita sangat jangan disukai, kalah, ya. benar. Iya, sangat disukai orang masyarakat Jepang. Kalau kita udah nggak primadona lagi, kita tiap hari makan tempe. Saya nggak bosan-bosan makan tempe, dan, Wira. Bisa diolah juga dengan macam-macamnya. Bisa diolah dengan dibuat mungkin paling sering kita mungkin sambal ya, sambal tempe kalau di Lebak. Tapi bisa juga dibuat jadi burger sekarang. Ada burger tempe. Iya, burger tempe.
Itu rasanya enak loh. Nggak pernah coba ya? Belum Coba pernah, dong. Ya. Nah, ini bisa nanti cari ya. Iya. Ada burger tempe ini Bisa baru. bisa dibuat sendiri loh di rumah. Iya. Nah, jadi seperti apa tempe juga resepnya enak. nanti kita minta sama Eka. Jadi ada juga dibuat keripik Eka, ya keripik tempe, terus nugget tempe. Ada juga nugget. Ada. Ya. Kalau tahu juga banyak tahu, ya. Ada juga yang tahu kita jangan juga bisa bersaing juga dengan tahu-tahu yang lain ya. Kalau yang paling terkenal kan tahu Sumedang kalau di Indonesia ya, di Jawa Barat sana. Ada juga sapu tahu Jepang. Tahu Jepang. Ya, atau tahu sutra kalau bahasa kita. Oke. Dan jangan kalah juga dengan produksi kita ya. Pemasarannya mungkin nanti bisa tidak hanya tempe ke Jepang sana ya. Iya, ataupun juga tahu bisa tidak hanya ke Jepang saja ya, Kak. Bisa ke negara-negara lain. Iya, karena ini memang makanan yang yang sangat layak untuk dikonsumsi, bukan hanya untuk untuk orang lokal, ya. Proteinnya sangat tinggi. Banyak juga masakan-masakan khas Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Salah satunya rendang misalnya dari Padang. Terus apalagi ya sate mungkin ada di daerah lain ya, atau nasi goreng, kerupuk. Iya. Nah ini juga perlu menduniakan pelecing. Memang ares juga. Nah ternyata Wira, ares ini kan kalau di Lombok orang taunya hanya pelecing ya. Ternyata ares ini sangat disukai di London. Wah. Iya. Dan ada seorang dosen dari Lombok yang mengajar di London. Dia di sana khusus 1 semester itu belajar tentang masakan khas Lombok, dan yang paling disukai di sana itu ares. Di London loh itu, Wira. Iya, ares ini kan terbuat dari pohon kelapa. Pohon kelapa, pohon pisang maksudnya. Nah, jadi nanti Eka tidak hanya ares saja. Ada juga masakan khas Lombok lain nih, selain pelecing ya. Ada olah-olah namanya. Bebetok. Itu dia. Ada sambal bebero juga. Banyak sekali sebenarnya yang bisa dipromosikan ke luar sana ya. Kalau yang selama ini yang paling banyak dikenal ayam taliwang ya. Ayam taliwang dengan bumbu-bumbunya yang memang rasanya cukup pedas. Atau ada juga yang ada yang madu, ada yang manis. Nah, banyak sekali juga. Ada lebui juga ya Kak? Ini juga. Aduh, Wira ngomongin makan jadi lapar nih. Udah jam makan siang soalnya bentar lagi. Kita tinggal satu, masih ada sisa waktu. Satu informasi lagi ya. Ini dengan kecantikan kota. Iya, masih terkait dengan kota Mataram. Jadi ada beberapa tugu monumen di kota Mataram akan dipercantik. Ya, seperti apa beritanya? Berikut ini, silakan. Tiga monumen yang berada di sejumlah titik di Kota Mataram siap memperindah Kota Mataram dengan visi maju, religius, dan berbudaya. Salah satu dari 3 monumen yang siap memperindah Kota Mataram berlokasi di Simpang 4, tepatnya di Jalan Erlangga, Kota Mataram. Selain di Jalan Erlangga, 2 diantaranya berlokasi di Jalan Sandubaya Sweta, serta di Jalan Udayana, Kota Mataram. Untuk masing-masing monumen, anggaran yang dikeluarkan Dinas Pertamanan Kota Mataram dalam membangun 3 monumen tersebut, anggaran yang dikeluarkan sekitar 50 juta rupiah. Nah, sementara ini ada 3 titik aja dulu, ya, yang di perempatan Swede, Tanah Haji, sama di Rebigen. Nantinya masih kita cari desainnya. Anggarannya berapa? Murah-murah aja lah, tidak terlalu banyak ya. Itu hanya kecil lah, yang di perempatan Swede 50 juta. Ya rata-rata 50 juta aja lah, kita menghemat biaya ya. Lebih lanjut, Kemal Islam mengatakan direnovasinya ketiga monumen tersebut untuk menghindari pemasangan reklame yang marak berada di sepanjang jalan di Kota Mataram. Sementara itu terkait dengan pemeliharaan ketiga monumen tersebut, Kemal Islam mengatakan pihaknya berjanji akan terus melakukan pemeliharaan terhadap ketiga monumen yang siap memperindah Kota Mataram tersebut. Maisarah, Lombok TV, Mataram. Ya, baik itu pemirsa informasi yang menarik sebenarnya ya. Jadi untuk mempercantik kota, mungkin selama ini pemirsa yang ada di jalan sering melihat ya di Simpang Tanah Haji, di depan bandara Ex Bandara. ada di Simpang 4 Swete.
ini orang lagi ngapain, ini orang lagi ngapain ya, atau buat apa ini gitu. Nah, ternyata itu memang pemerintah mempercantik menambah estetika kota ya, agar kita lebih cantik lagi. Kalau lewat tuh jadinya matanya bagus. Nah, ini pengalaman saya, kayak anak saya suka sekali itu melihatnya. Ketika sedang berkendara, oh bapak itu. Suka mampir di sana foto-foto. Jadi langsung melihat ada air mancur, jadi memang lebih cantik dilihat ya. Iya benar. Apalagi kalau ditambah dengan kalau malam hari ada air mancurnya, terus ada lampu-lampunya, lampu yang warna-warni, jadi semakin enak ya. Apalagi kalau misalnya lagi nunggu traffic light. Jadi enggak bosan gitu, aduh senang. Ada yang dilihat dengan geberincik air ya kan. Jadi tenang berkendara jadi benar. Gitu ya. Oke, Wira, sudah 1 jam kita menemani pemirsa dengan beragam informasi menarik dan inspirasi tentunya untuk Anda semua. Dan kini saatnya kita pamit undur diri. Saya Wira Rahmaja. Saya Kak Islami. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.